untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berkesempatan hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Pak Agus selaku pengawas wilayah binaan 3, Bapak Ibu guru baik itu dari wilayah 1 ataupun wilayah-wilayah lain yang bergabung. Jadi mohon izin kalau mungkin kapasitasnya terbatas karena memang kami berencana untuk wilayah 1, kemudian saya mengundang teman-teman pengawas lain kalau ingin bergabung sehingga nanti menguatkan di wilayah masing-masing. Tetapi terima kasih penghargaan bagi Bapak Ibu guru dari wilayah lain yang bersedia ikhlas untuk bergabung bersama-sama teman-teman guru di wilayah 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti materi diskusi kita hari ini, mudah-mudahan tidak lebih dari 60 menit atau 1 jam, yaitu bagaimana kita mencoba memanfaatkan plafon, ya, sekali lagi memanfaatkan plafon Merdeka Mengajar dalam keseharian kita. Dan ini nanti mohon ada tagihan di masing-masing guru. Jadi setelah diskusi ini, maka masing-masing guru harus melaporkan kondisi real di masing-masing akunnya. Ya, jadi mohon izin, jika berkenan, ayo kita diskusi bareng-bareng, nanti saling melengkapi. Untuk wilayah 1, kemarin sebenarnya Pak Saparudin yang hari ini juga berkesempatan memberikan pinjaman akunnya, ini sudah memberikan gambaran, sudah membuka pada pertemuan sebelumnya, ya, bagaimana kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini untuk kita. Jadi hari ini adalah mengulang kembali sekaligus menjelajah di dalamnya, dan yang terakhir adalah membuat RTL, rencana tindak lanjut bagi masing-masing guru yang akan dibuat secara rekapitulasi di masing-masing sekolah. Bapak Ibu sekalian, platform Merdeka Mengajar ini menjadi penting ketika kita ada di tengah-tengah kebingungan kita. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam lembaga atau sekolah kita. Wabil khusus yang memilih mandiri berubah ataupun juga mandiri belajar. Ya, jadi termasuk tentunya juga mandiri berbagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, pastikan setiap guru apapun statusnya, apakah negeri atau swasta, ya, ini benar-benar memiliki akun Merdeka Mengajar. Bagi yang belum punya, tolong berkoordinasi dengan teman yang lain, operator sekolahnya, untuk mengajukan usulan mendapatkan akun Merdeka Mengajar. Karena tanpa akun itu, ya, kita hanya bisa melihat kulitnya saja, bagian luarnya saja dari platform Merdeka Mengajar. Tetapi ketika kita mempunyai akun Merdeka Mengajar, dipastikan kita bisa menjelajah,
memanfaatkan seluruh komponen, seluruh isi di ruangan Merdeka Mengajar. Baik, saya akan share screen dulu seperti apa tampilan lapor Merdeka Mengajar. Tentunya dengan akun yang saya miliki. Ya, kalau kemarin sudah dicoba dibuka oleh Pak Saparudin dengan akunnya, sekarang saya akan buka dengan akun saya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, inilah tampilan awal dari platform Merdeka Mengajar. Ya, ini dibuka dengan alamat webnya adalah guru.kemendikbud.go.id. Maka otomatis akan keluar ini. Meskipun Bapak Ibu belum mempunyai akun, karena ini bisa dibuka oleh seluruh masyarakat di negeri ini, baik guru ataupun juga masyarakat umum. Nah, di dalam platform Merdeka Mengajar ini ada beberapa ruangan. Tolong diingat ini dan pastikan Bapak Ibu nanti laporan RTL-nya adalah yang mana yang pernah dimasuki ruangan ini. Ya. Jadi saya nanti beri waktu minggu ini ya atau 3-4 hari lah Bapak Ibu mengisi laporan individu masing-masing. Nah, ruang yang pertama adalah asesmen murid. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada soal online, ada soal offline. Bisa dimanfaatkan benar oleh teman-teman guru ketika mendesain asesmen. Coba boleh memberikan komentarnya, asesmen di dalam kurikulum Merdeka itu ada berapa Bapak Ibu? Monggo silahkan. Silahkan yang sudah pernah membuka. Asesmen dalam kurikulum Merdeka itu ada berapa? Oke. Baik, inilah salah satu yang mendorong saya hari ini mengajak Bapak Ibu berkumpul. Karena ada rumah bagus, ada ruangan-ruangan bagus isinya, tetapi kita tidak pernah masuk di dalamnya. Sayang sekali. Ya. Jadi rumah yang pertama adalah asesmen. Ruangan yang kedua adalah perangkat ajar. Nah, ketika Bapak Ibu buka, maka di dalamnya lengkap. Mau nyari buku teks, jadi kalau alasannya di sekolah nggak punya dana membeli buku teks kurikulum Merdeka, maka Bapak Ibu bisa mendownload dari sini. Kayaknya suami saya udah download. Jadi tidak ada alasan karena uang. Ya, harusnya ya ini kalau Bapak Ibu guru ingin serba tahu, pastinya di rumah sudah numpuk buku kurikulum Merdeka ini. Saya pengawas, tapi saya membeli secara online seluruh buku teks guru, buku siswa untuk kurikulum Merdeka. Semua mapel. Nah, apalagi Bapak Ibu guru yang tentunya
harus lebih tahu. Ya. Jadi ruang yang kedua yang ada adalah perangkat ajar. Mau nyari modul project ada, nyari modul ajar ada, mau nyari bahan ajar ada. Jadi tidak ada lagi sekarang guru ngajar secara konvensional. Hanya ngoceh saja, nulis di papan tulis, itu sudah jadul. Harusnya sudah memanfaatkan era digitalisasi, ya, memiliki laptop, infokus untuk bergaya di depan para peserta didik. Nah, ini adalah rumah pelapor Merdeka Mengajar di ruangan kedua. Ruangan ketiga adalah pelatihan mandiri. Nah, ini nanti yang akan kita bongkar, yang akan kita masuki bersama-sama. Karena ini adalah modal awal Bapak Ibu ya memahami apa kurikulum Merdeka itu sebenarnya. Kalau masih gamang tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disinilah letaknya. Kalau masih ragu tentang asesmen yang saya tanyakan tadi dan tidak ada yang menjawab, inilah tempatnya untuk mencari tahu. Ya. Kemudian ruang yang ketiga adalah bukti karya. Jadi ketika Bapak Ibu dengan kreativitasnya punya banyak karya, entah itu video pembelajaran, entah itu paparan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint, silahkan ya dimasukkan ke dalam bukti karya. Jadi semua guru bebas boleh berbagi, memberikan karyanya kepada guru-guru yang lain. Nah, kalau belum sempat berkarya, minimal dibuka. Teman-teman saya se-Indonesia itu sudah seperti apa karyanya. Sehingga kita punya motivasi untuk mengikutinya. Ya. Kemudian ruangan yang ketiga, yang berikutnya adalah komunitas. Artinya ada dua pertanyaan. Apakah Ibu Bapak sudah membuat komunitas? Ya, seperti ini ada rumah belajar Tuan Guru, ada guru berpenggerak berbagi ilmu, ada MGMP Biologi Kota Medan, dan seterusnya. Ini contoh komunitas guru yang dibentuk oleh guru itu sendiri. Nah, pertanyaan kedua, sudahkah kita menjadi anggota dari salah satu komunitas itu? Karena di sini nanti komunitasnya sangat banyak kalau Bapak Ibu lihat. Ya, ini sangat banyak. Dan yang terakhir adalah video inspirasi. Ketika kita tidak paham, ingin suasana situasi baru, ingin pengalaman baru, maka video inspirasi ini bisa dimanfaatkan. Jadi tolong Bapak Ibu, RTL yang pertama, video inspirasi, komunitas, bukti karya, pelatihan mandiri, perangkat ajar, dan asesmen murid. Nanti tolong format yang saya kirim diisi. Ibu sudah pernah membuka yang mana di antara ruang-ruang plafon Merdeka Mengajar ini. Ya, jadi sekali lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan yang bisa kita singgahi untuk
tahu isinya itu seperti apa. Nah, sampai di sini ada yang mungkin mau didiskusikan, silahkan raise hand atau langsung membuka mikrofonnya untuk menyampaikan. Saya persilahkan. Oh, mengajar apa belajar? Mengajar. Ini benar ya? Ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Karena janji saya mudah-mudahan pukul 14 sudah tuntas ya. Nah, sekarang saya akan buka ruang yang paling penting bagi kita untuk mengasah diri, untuk belajar mandiri, untuk pelatihan mandiri, yaitu pelatihan mandiri. Saya akan buka. Oke. Nah, ini sudah langsung terbuka Bapak Ibu karena saya sudah mempunyai akun. Jadi yang belum punya akun nanti di sana diminta membuat akun. Kalau yang sudah punya akun tinggal memasukkan username dan passwordnya ya. Nah, di dalam pelatihan mandiri Bapak Ibu, yang paling harus dilihat oleh teman-teman guru SD itu ada 7. Tolong diingat-ingat ini ada 7. Topik yang pertama adalah merdeka belajar. Ada 8 modul. Nah, ini saya ambilkan contoh, saya akan buka Bapak Ibu. Jadi topik yang pertama adalah merdeka belajar, yang harus dipelajari ada 5 modul. Nah, modul 1 ini, modul 2 ini, modul 3 ini, 4 dan modul 5 ini. Nah, kenapa ini warnanya hijau? Ini hijau ya, karena saya sudah menyelesaikan 5 modul ini untuk pelatihan mandiri. Saya buka modul 1. Ya. Apa ada di dalam modul 1? Ini di dalam modul 1 ada 3 materi. Materi mengenal diri dan perannya sebagai pendidik, materi apa peran saya sebagai guru, materi ingin menjadi guru seperti apa saya. Nah, ini ada di modul 1. Kenapa hijau? Karena sudah tuntas, tercentang ini. Saya akan buka 1. Nah, videonya sudah saya tonton lengkap. Latihan pemahamannya sudah saya isi, sehingga centangnya hijau. Refleksinya sudah saya isi. Nah, kemudian yang kedua, videonya sudah saya tonton tuntas, latihannya sudah saya isi, refleksinya sudah saya isi. Kemudian videonya sudah saya tonton, kemudian latihannya sudah, refleksinya sudah, dan post testnya sudah. Jadi kalau sudah lengkap seperti ini, artinya modul 1 tuntas, maka ini akan berwarna hijau. Centang warna hijau. Modul 2 demikian juga, modul 5 demikian juga. Yang belum saya lakukan karena keterbatasan waktu ini adalah aksi nyata. Ya, jadi ini supaya dapat sertifikat di modul 1 Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu dapat sertifikat, setelah selesai membahas 5 modul, Bapak Ibu lakukan aksi nyata, kemudian akan muncul sertifikatnya setelah diverifikasi. Jadi
untuk topik 1 nantinya mendapatkan 1 sertifikat. Saya akan buka ini apa di dalamnya. Ya, aksi nyata ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi aksi nyata ini isinya adalah nanti Bapak Ibu boleh memilih 1 di antara 2 pilihan ya, seperti itu. Nah, ini ya ganti dulu. Nah, jadi ada 2, hanya boleh milih 1 saja. Misalnya saya pilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Saya klik, saya lanjutkan. Nah, di sini akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ketika mau melakukan aksi nyata. Jadi nanti ada 3 yang harus dilakukan ya. Nah, ini saya tarik lah ini. Ya, saya lanjut. Nah, ini yang harus dikerjakan. Filenya dikirim. Apa filenya? Boleh video, boleh paparan, boleh yang lainnya sesuai dengan permintaan yang ada di atas tadi. Kemudian beri judul aksi nyatanya, jawab pertanyaan ini, simpan, kumpulkan, maka nanti Bapak Ibu akan diverifikasi apakah lulus atau tidak ya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, semua modul seperti itu ya, saya ambil contoh sekali lagi ini. Saya akan mundur lagi. Ini modul yang kedua, 2 modul ya. Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, saya buka, saya juga sudah kerjakan. Modul 1 sudah, modul 2 sudah, tinggal aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat. Yang terpenting itu adalah kita menguasai isi modul ini. Modulnya sama Bapak Ibu nanti, misalnya modul 1 ini, ya ada ini video, ada latihan pemahaman, ada refleksi. Ini video latihan pemahaman, refleksi. Post-test sudah saya kerjakan sehingga sudah tuntas untuk modul ini. Ya, itu contoh Bapak Ibu untuk kurikulum Merdeka. Kemudian yang sudah saya juga selesaikan kemarin adalah profil pelajar Pancasila. Ini baru saya menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5 modul. Masih ada 3 modul lagi. Ya, belum saya selesaikan. Kemudian saya juga kemarin karena kebutuhan pribadi saya membuka asesmen. Asesmen 2 modul sudah saya selesaikan, tinggal modul yang ketiga belum. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu rumah Papon Merdeka Mengajar, dan saya yakin khususnya guru-guru penggerak ataupun guru yang memang aktif berselancar di rumah Merdeka Mengajar pasti sudah terbiasa dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi ada 7 yang harus kita kuasai. Mohon izin saya share screen lagi. Ya. Oke. Pertama adalah Merdeka Belajar, kedua kurikulum Merdeka, ketiga adalah perencanaan pembelajaran, keempat asesmen, kelima adalah penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan, kemudian berikutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian yang sudah punya akun Merdeka Mengajar tentunya dengan mudah bisa membuka.
minimalnya sekolah, pastikan sudah punya. Di wilayah 1 ada satu sekolah kemarin yang tertinggal belum punya akun, dan mudah-mudahan hari ini sudah punya, karena kemarin ada verifikasi dari dinas, ada sekolah yang belum mempunyai akun. Nah, sekolahnya saja belum, ya tentunya gurunya pastinya belum juga, gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, ya, sebelum saya perlihatkan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya, ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Izin tanya, Pak. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini saya sudah pernah juga, Pak, mengisi seperti Bapak. Sampai semua modul sudah saya isi, tapi di membuat strategi penerapan Merdeka Belajar kan ya, Pak. Hanya aksi nyatanya memang saya masih bingung di sini, Pak, sebetulnya. Yeah. Karena setelah saya lihat-lihat di YouTube itu, aksi nyata itu lebih ke banyak tampilan PowerPoint, Pak. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini kan ada refleksi melalui audiens nih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Audiens ini di mana gitu, Pak, untuk kita bisa dapat tampilan audiensnya. Terima kasih, Pak. Saya kira itu aja. Terima kasih, Bapak. Luar biasa sudah mencoba ya. Saya akan buka satu. Yang tadi sudah tinggal aksi ya. Ini kan tinggal aksi. Saya akan buka aksi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tadi kan temanya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu membuat presentasi dalam bentuk terakhir nanti di PDF-kan tentang Merdeka Belajar. Nah, bagaimana yang tadi disampaikan ya? Itu boleh di WA ke teman-temannya, ke grup dan sebagainya, paparan yang kita buat. Minta mereka berkomentar apa manfaat dari paparan yang kita buat. Nah, selain itu jadi nanti didokumenkan, di screenshot di HP-nya. WA dari teman-teman dari grup itu yang menjadi bukti sudah komunikasi dengan pihak lain, begitu Bapak ya. Nah, jadi file ini diisi selain paparan tadi, bukti screenshot kita masukkan juga di dalam paparan itu bagian belakang misalnya, atau seperti apa silahkan ya. Nah, selanjutnya jangan lupa ini dijawab juga. Siapa aktor yang terlibat? Nah, maksudnya yang penyebaran itu siapa saja? Alasan melibatkan aktor tersebut. Cara menyebarkan pemahaman, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Nah, ini aktor-aktor ini maksudnya adalah orang yang kita ajak diskusi. Kita ajak diseminasi. Ya. Jadi seperti itu Pak Afitian ya. Baik tindak Pak. Lanjut kasih, untuk Pak. Aksi nyata. Nah, Pak, terima kasih. Ya kalau sudah nanti tinggal tunggu, mungkin beberapa hari akan diverifikasi dan kalau dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat. Adakah di antara yang ada di ruangan ini sudah mendapatkan sertifikat? Boleh acung diri. Terutama guru-guru penggerak mungkin sudah, atau guru-guru yang memang aktif untuk terus belajar, ini biasanya keikhlasan diri masing-masing ya. Ada Bapak Ibu jangan malu menunjukkan kelebihan kita karena kita sudah bekerja keras. Kita sudah beda dengan yang lain, itu sah-sah saja, bukan menyombongkan diri. Ya, saya katakan itu sah sebagai wujud bahwa kita bergerak maju lebih cepat dibanding dengan teman-teman guru yang lain. Ada? Baik. Kalau tidak ada, sekarang tolong cermati LK-nya atau RTL-nya. Dan tolong yang tidak hadir temannya nanti
diberitahu bagaimana proses pengisiannya ya. Baik, saya buka dulu. Nah, ini RTL-nya Bapak Ibu, saya ambil contoh ya. Oke. Ini contohnya SD Ciganjur 01, saya hanya karang saja untuk contoh. Ya, ini panjang isinya. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Pastikan salah satu koordinator atau Bapak Ibu keikhlasannya untuk mengkoordinir teman-temannya untuk mengisi guru-guru di sekolah Bapak Ibu sampai keseluruhannya. Ya, nama-namanya. Tolong tuliskan statusnya. Ya, tuliskan statusnya. Apakah PNS, CPNS, KKI, P3K atau honor murni. Nanti saya pengen melihat, dinas ingin melihat. Ya, nanti kita akan paparkan di masing-masing sekolah seperti apa petanya. Apakah PNS ada yang di pojokan saja, nggak pernah mau berkutat dengan urusan beginian, akan tampak di sini. Tolong yang mengkoordinir yang jujur. Belum, katakan belum. Ya, ini penting untuk pembinaan kita bersama-sama. Ya, jadi nama guru, ya, misalnya saja Badu, kemudian misalnya PNS, dengan TKD yang luar biasa, dengan gaji dan sertifikasi. Kemudian ini sudah, misalnya saja. Ya, jadi ditanya sudah punya akun atau belum? Nah, silahkan jawab sudah atau belum. Kalau belum, ada janji kapan mau membuat, ditulis di keterangan. Kalau sudah, baru lanjut. Ya. Apa masalah yang Bapak Ibu hadapi untuk memanfaatkan plafon Merdeka Mengajar ini? Tulis saja, masing-masing guru. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan menghadapi masalah itu? Ditulis. Ini masalahnya misalnya saja, ya, belum bisa membuka akun Merdeka Mengajar misalnya ya. Nah, apa usaha Bapak Ibu harus ditulis, misalnya berusaha mencari tahu atau meminta bantuan teman sejawat. Nah, jangan malu bertanya. Kalau misal atau menghubungi pihak terkait, misalnya pihak Sudin gitu, atau menghubungi pihak terkait, misalnya operator Sudin ya, yang bagiannya tentang ini tentunya, tentang Dapodik. Ini kan urusannya dengan Dapodik ini. Oke, ini contoh. Nah, berarti di sininya karena belum pernah buka ya pasti ini kosong semua. Ya, jadi ya belum begitu. Ya, jadi ini belum. Ya karena kan belum bisa buka. Ya, ini juga belum. Ya karena memang belum. Ya, jadi yang sudah Bapak Ibu, misalnya ini sudah, terus sudah bisa buka, maka ketika ini diisi. Pernahkah membuka asesmen siswa? Kalau sudah, tulis sudah. Kalau belum, tulis belum. Ini saya berharap profil pelajar Pancasila kejujurannya digunakan benar. Karena nggak ada artinya Bapak Ibu berbohong ya. Jadi itu akan apa ya, mengganggu pikiran kita sendiri karena berbohong begitu. Ya. Jadi sudah, misalnya perangkat ajarnya belum, kemudian komunitas belum, misalnya saja. Kemudian nonton video inspiratif sudah, misalnya ini sudah. Mengupload bukti karya belum, misalnya. Pelatihan mandiri sudah, misalnya. Nah, sudahnya ini Bapak Ibu, misalnya ini sudah diselesaikan tanggal misalnya ya 12 September.
2022 misalnya. Nah, ini sudah. Nah, Bapak Ibu, ini kan baru topik 1 yang sudah. Nah, topik 2, 3, 4 sampai topik 7 ini diisi tanggal Bapak Ibu batas akhir mau melakukan kapan? Ya, misalnya saya sanggup ini tanggal 30 September misalnya. Ini misalnya ya. Nah, kemudian saya sanggup ini tanggal 5 Oktober misalnya. Kemudian ini saya upayakan selesai misalnya saja tanggal 12 Oktober 2022. Nah, kemudian ini misalnya saja tanggal tadi 12 berarti misalnya 20 Oktober 2022. Kemudian yang topik 6 misalnya saja tanggal 29 Oktober misalnya ya. Kemudian ini diharapkan misalnya tanggal 5 November. Nah, misalnya yang topik 1 sudah dapat sertifikat, tulis di sini. Topik 1 sudah mendapatkan sertifikat. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu prosesnya ya, proses untuk mengisinya nanti seperti itu. Ya, proses mengisinya. Oh, sorry. Ya, jadi ini Bapak Ibu nanti tolong salah satu di antara teman-teman guru di sekolah memandu menjadi koordinator untuk mengajak teman-temannya ngisi. Fotokopi saja kasih selembar gitu ya, untuk dia ngisi mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Dan ini adalah kapan niatan untuk melakukan pelatihan mandiri. Upayakan pertengahan November sudah tuntas, itu permintaan dinas seperti itu. Ya, karena ini akan dikirim ke BPMP atau LPMP apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, dan nanti akan dimonitor kondisi real setiap waktunya. Ya, dan ini Bapak Ibu setiap 2-3 minggu akan kami cek. Ya, jadi setiap 2-3 minggu akan dimintakan laporan kembali perkembangannya seperti apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing guru. Silahkan ada di zona nyaman, tidak mau bergerak, tetapi konsekuensinya tentunya mohon izin menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Karena Bapak Ibu secara waktu ini tidak diminta di rumah. Dimintanya di sekolah, di sela-sela Bapak Ibu selesai melakukan proses pembelajaran. Syukur-syukur mau di rumah. Ya. Jadi sekali lagi, ketika anak-anak sudah pulang, pukul 1 sampai 15 itu tidak ada aktivitas, manfaatkan. Kalau males sendiri, bersama-sama dengan teman sejawatnya bareng-bareng. Ingat, kalau post-tes tidak mendapatkan angka yang seharusnya, kalau bahasanya itu KKM gitu ya, maka Bapak Ibu harus mengulang kembali. Ya, lihat videonya diulang kembali, kemudian mengisi refleksinya diulang kembali. Itu caranya seperti itu. Jadi pastikan ketika mengerjakan post-test benar-benar paham apa isinya yang benar. Kalau salah nanti akan ditunjukkan salah 2, harus mengulang begitu seperti itu. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu gambaran yang harus Bapak Ibu kerjakan selaku guru yang menjadi komunitas di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
yang sudah masuk ke dalam Dapodik. Nah, bagi yang belum masuk Dapodik, tentunya memang tidak berkewajiban ini karena tidak akan punya akun belajarnya gitu ya, akun Merdeka Mengajarnya. Oke. Sampai di sini masih ada beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Baik, Pak. Saya, Pak. Silahkan Bapak, monggo. Baik, terima kasih Pak Rusno. Ya, silakan Pak Rudin. Untuk RTL tadi yang akan dibuat oleh ya perwakilan sekolah. Selain yang di checklist dan diisi tadi, apakah nanti mungkin koordinator juga akan mengecek ke akunnya masing-masing? Jangan-jangan yang diisi itu hanya sedang ngisi tapi ternyata belum checklist di sana hijau begitu. Apa begitu Pak? Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saparudin. Bismillah ya. Kita ini guru. Jadi saya berharap semua di dadanya tertulis guru. Hal utama yang harus kita jaga sebagai guru adalah kejujuran. Jadi yang koordinator di masing-masing sekolah nggak usah cek akunnya. Biarkan mereka mengisi dengan nilai kejujuran masing-masing. Ya, karena itu yang termahal adalah melakukan proses dengan nilai kejujuran yang kita miliki. Jadi Pak Saparudin dan teman-teman yang nanti ikhlas untuk menjadi koordinator di masing-masing sekolah, terima saja apa yang dilaporkan. Ya, masalah jujur atau tidak kembali kepada diri kita masing-masing. Dan saya yakin benar, saya yakin-yakinnya, ketika kita saat ini masih berstatus sebagai guru, kejujuran adalah menjadi bagian hal yang paling penting yang harus kita jaga, begitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu Pak Saparudin ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, sesuai dengan waktu yang kita sepakati tadi, yaitu pukul 14 ini tuntas, saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Ya. Pertama, ketika Bapak Ibu menikmati modul demi modul, jangan hanya menikmati. Siapkan ya kertas, coretan atau sejenisnya untuk membuat resume. Saya ambilkan contoh ini. Tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, saya sudah sudah membaca untuk asesmen. Ya, saya sudah untuk membaca asesmen. Hasil produk asesmen yang saya tonton adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja ya. Ini contohnya. Saya sudah rangkum dalam bentuk paparan untuk kepentingan pribadi saya, baik pembinaan di kelas atau diskusi dengan teman-teman guru di luaran sana. Ya, jadi yang saya tonton videonya tentang asesmen 2 modul itu saya sudah dapatkan ini. Ya, sudah saya dapatkan ini.
bahwa asesmen itu seperti apa, kemudian ada asesmen as part of learning itu seperti apa, saya paham sekarang. Paham betul setelah melihat video itu. Ya. Kemudian asesmen formatif itu seperti apa, sumatif seperti apa, kemudian ini fungsi asesmen formatif itu seperti apa, itu alhamdulillah. Dengan melihat video, sehingga kadang-kadang saya apa namanya, mood dulu, saya berhentikan dulu gitu, saya berhentikan untuk saya nulis kata-katanya, saya pindahkan ke kertas dan saya jadikan paparan tadi. Gitu seperti itu. Demikian juga saya sudah membaca untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kemarin di wilayah 1 sudah saya sampaikan separuhnya kepada teman-teman guru bagaimana kita merancang proyek penguatan pelajar Pancasila. Jadi jangan hanya nonton kemudian biar checklistnya hijau, percuma. Ya, nonton checklistnya hijau, terus kita punya ilmu, kita punya dokumen, ya. Dan dokumen itu tentunya bisa kita unggah ketika kita melakukan aksi nyata. Nah, contohnya tadi, hari ini tadi saya mencermati untuk video dan informasi terkait dengan asesmen. Saya sudah mendapatkan gambaran dari mulai asesmen apa, formatif seperti apa, sumatif seperti apa, dan seterusnya. Nah, seperti itu yang harus dimanfaatkan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita hanya nonton doang seperti nonton drama Korea begitu ya, tetapi tidak punya kemanfaatan apa-apa. Jadi kita nonton, kita resumekan, kita pindahkan dalam bentuk PowerPoint dan kita diskusikan dengan teman sejawat di sekolah masing-masing, itu akan menjadi sesuatu yang sangat ideal tentunya ya. Tuh. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ya, pastikan proses pengisian RTL-nya jujur, karena nggak ada nilai di sini. Saya hanya akan memetakan saja seperti apa sebenarnya teman-teman guru itu memanfaatkan sesuatu yang positif, ya. Dan satu lagi tambahan, ini bisa digunakan HP atau tentunya handphone, ya, Play Store, kemudian cari apa namanya aplikasi Merdeka Mengajar ini, nanti masuk di sana, sama dengan menggunakan laptop. Jadi misalnya kita sambil mungkin apa ya beristirahat, ingin lihat video-video inspiratif, tentunya kita bisa di HP juga. Jadi bisa di-download dengan menggunakan menggunakan Play Store untuk Merdeka Mengajar ini, ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu, 2 menit jelang pukul 14 saya ucapkan terima kasih penghargaan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadi bagian yang bisa memperkaya semangat Bapak Ibu untuk mendapatkan banyak kompetensi ya, karena saya masih meyakini sampai sekarang ya bahwa kompetensi itu akan membawa kita menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang bermakna di depan siswa kita. Jadi bayangkan kalau kita mengajar dengan kompetensi profesional kita, dengan kompetensi pedagogi kita tidak menggunakan buku sebagai pegangan yang dibaca ke kiri ke kanan, tapi kita lepas bebas dengan kreativitas kita, dengan gaya mengajar kita, dengan pendekatan pembelajaran yang kita lakukan, saya yakin anak-anak siswa kita akan merasa pernah ya mempunyai pengalaman menarik ketika Bapak Ibu ajar. Itu harga mahal yang akan kita dapatkan ketika kita nantinya ya kepada peserta didik kita ya. Bagi yang belum absensi, saya sudah kembali share di link
di absensi. Dan penutup sekali, terima kasih Pak Saparudin dengan tim yang telah meminjamkan akun Zoom meetingnya, dan mudah-mudahan tentunya kita akan lakukan pertemuan seperti ini secara berkala. Saya janjikan kemarin untuk proyek baru separuh, baru sampai perencanaan. Nanti kita akan lanjutkan pelaksanaan sekaligus rapot proyeknya. Meskipun belum melaksanakan tidak apa-apa, kita coba saja gitu ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk asesmen juga ya, seperti yang tadi saya sudah dapatkan, dan mudah-mudahan ini menjadi ruang diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.